وعن والده وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة جلبا لكل خير نافعا لكل سر حاصلا لكل مقصود مانعا لكل بلاء وإلى حضرات النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita Riyadhus Shalihin bab pertama tentang satu awal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhibbuna an tazi'al fahishata fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Al-hadits al-awwal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaskunu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yawmal qiyamah. Rawahu Muslim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Babu satri awratil muslimina wa nahyi an isa'atiha li ghairi darurati. Jadi ya. Babu satri awratil muslimina hadza babu fi bayani satri awrat al-muslimin. Inilah sebuah bab di dalam menjelaskan dan menerangkan satri aurat, yakni menutupi aurat al-muslimina, orang-orang muslim. Jadi di dalam bab ini nanti akan dijelaskan beberapa keterangan, sebahagian dari keterangan-keterangan yang dimana dilarang kita membuka aib-aib orang. Kita disuruh malah menutupi daripada aib orang lain. Wa nahyi an isa'atiha li ghairi darurah, dan juga larangan daripada membuka rahasia-rahasia orang Islam, saudara-saudara kita, li ghairi darurah, kecuali dalam keadaan memaksa. Ya. Jadi bab ini nanti akan menjelaskan bahwa disuruh kita untuk menjaga aurat daripada saudara-saudara kita, jangan kita buka aib-aibnya, kejelekan-kejelekannya, gitu. Nggak boleh gitu. Ya. Orang yang suka menutupi aib orang lain, insya Allah dia akan ditutupi aibnya. Insya Allah. Kalau Allah Ta'ala, innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahisatu minal ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Diawali oleh Imam Nawawi di dalam bab ini yaitu dengan ayat pertama.
dalil yang berkaitan tentang orang dilarang untuk membuka daripada aib-aib orang lain, kejelekan orang lain. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yuhibbuna, ya, orang-orang yang menginginkan antasi al-fahisatu, agar perbuatan-perbuatan yang jelek, fil ladzina amanu, di kalangan orang-orang yang beriman, lahum azabun alim, maka bagi mereka yang menginginkan orang-orang yang beriman kejelekan-kejelekannya itu tersiarkan gitu, ya, kejelekan-kejelekan saudaranya kaum muslimin itu sampai orang banyak yang mengetahui. Kalau ada orang yang pengen begitu tuh, pengen banget aib saudaranya diumbar gitu, biar orang pada tahu, lahum azabun alim, maka bagi mereka itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Sebuah larangan, misalnya ada kita pengen banget nih kejelekan daripada saudara kita kaum muslimin, biar orang pada tahu, makanya akhirnya kita ceritain di mana-mana, kita umbar tuh kejelekan saudara kita di mana-mana, paham ya? Nah, orang-orang yang seperti itu Allah benci sama orang yang seperti itu, sampai Allah katakan lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka, ya, akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih, bukan hanya azab tapi alim. Ada azabun alim, azab aja udah pedih, apalagi pakai alim, ya, amat sangat apa? Di mana dapatnya? Di dunia dan di akhirat. Buat orang yang suka mengumbar kejelekan orang, demen banget supaya orang pada tahu tentang kejelekan orang lain. Alhamdulillah. Biasanya orang-orang yang menceritakan yang model begitu, mohon maaf, kira-kira orang yang jauh atau orang yang dekat? Orang yang jauh, orang yang dekat? Orang yang kenal atau orang yang tak kenal? Benar ini. Ya, misalnya orang-orang yang tak kenal, yang malah begitu tuh, yang kita pikir kayaknya teman kita banget, dekat banget mungkin, orang jalan mulu mungkin bareng, makan bareng sama kita, jalan bareng sama kita, ada tahunya kalau di depan kita mau romannya, kalau di depan kita romannya gimana? Baik, begitu ya. Kalau dia lihat kebaikan yang ada sama kita, dia diem aja, enggak dia kata komen, dia kata. Tapi kalau dia lihat kejelekan yang ada sama kita, itu langsung tuh di luar kita omongin, ini teman yang begini nih yang bahaya. Makanya Nabi berdoa, di antara doa-doanya ada doa khusus. Apa kata Nabi? Allahumma inni a'udzubika minal khalidil makirin. Sampai Nabi berdoa begitu, Allahumma inni a'udzubika min khalidil makirin. Ya Allah, aku berlindung kepada daripada teman-teman yang mengkhianati. Nabi minta supaya dijauhi, dihindari dari teman-teman yang model begitu. Teman bukan sahabat. Kalau sahabat nggak mungkin begitu, ya. Jadi jangan sampai punya teman yang begitu. Semoga kita
kita kagak bisa ya. Orang baik orang kita, ya jalan dulu. Nah kalau ada orang yang model itu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, maka orang-orang yang seperti itu innal ladina yuhibbuna antasi al-fahishatu fil ladina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan, orang-orang yang suka yuhibbuna, mereka senang antasi al-fahisah, agar tersiarkan tuh kejelekan-kejelekan daripada diri orang-orang yang beriman. Ada sekelompok orang yang pengen benar supaya orang yang beriman itu ada kejelekan yang diceritain di mana-mana. Kalau ada orang yang begitu, lahum azabun alim, maka bagi dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Jaga tuh hati kita. Jauhin sifat kita daripada sifat hasud, daripada sifat iri. Ya, jauhin insyaallah. Al-hadisul awal. Dan hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasmuru 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Rawahu Muslim. Dan hadis yang pertama di dalam bab tentang satrul auratil muslimin wa nahyi an isaatiha li ghairi darurah ini, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu. Didapatkan ini hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidina Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau yang dikenal dengan nama kuliahnya, dengan nama panggilannya yaitu Abi Hurairah. Ya, jadi Abu Hurairah itu nama aslinya Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Nah, itu nama daripada Imam Abu Hurairah. Nama itu Nabi yang ngasih langsung. Ketika dia masuk Islam, nah kemudian Nabi berikan nama itu kepada dia. Sebab dulu namanya Abu Hurairah itu namanya Abu Syams bin Sakhar Ad-Dawsi, Abdul Syam, hamba matahari. Ya, jadi diganti sama Nabi jadi Abdul Rahman, hamba daripada Allah Zat yang Maha Rahman. Sakhar nama ayahnya, Ad-Dawsi itu nama kampungnya dia, yaitu salah satu kampung di Yaman. Ya, itu nama. Nah, beliau mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasduru 'abdun, tidaklah seseorang yang menyembunyikan abdan, yang daripada rahasia seorang hamba di dunia. Seseorang yang menyembunyikan rahasia orang lain di dunia, dia sembunyiin tuh, dia tutupin rahasia orang lain di dunia, illa satarahu Allahu yaumal qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat Allah pasti akan menyembunyikan rahasia dan kejelekan-kejelekan orang itu. Orang yang selalu menutupi aib orang lain, dia menutupi daripada aib orang lain, maka insya Allah orang itu nanti akan ditutupi aibnya di akhirat nanti. Yang bisa menutupi itu rahasia orang, kejelekan orang, aib orang lain. Ini jaga rahasia gampang apa susah? Hah? Kalau jaga rahasia, apalagi omongan, aduh beratnya bukan main. Kadang-kadang kita disuruh, mohon maaf ya, jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Kan gitu ya, jangan ngomong sama siapa-siapa, enggak, siapa berjaga.
Kemudian Rasulullah panggil Fatimah, kata Rasulullah, nah dibisikin Fatimah oleh Rasulullah. Ketika Fatimah dibisiki oleh Rasulullah, ya dipanggil, kemudian suruh mendekat, nah, dibisikin mana? Habis Nabi dibisikin, nangis Fatimah, senangis-nangis, nangis sedih. Nah, Nabi lihat nih si Fatimah nangis. Akhirnya dipanggil lagi sama Nabi. Dipanggil lagi sama Nabi, kemudian dibisikin lagi sama Nabi. Habis dibisikin yang kedua, senyum. Nah, Aisyah istrinya Nabi ngelihat begitu, jadi ini juga gitu, curiga juga. Akhirnya dideketin sama Fatimah, sama Aisyah, istrinya Rasulullah. Ditanya, ya Fatimah, tadi aku lihat engkau 2 kali dipanggil oleh Rasulullah, engkau dibisikin. Yang pertama aku lihat engkau nangis, tapi dibisikin kedua engkau senyum. Emangnya Rasulullah bisikin apaan? Kok kamu nangis, yang kedua kamu senyum? Fatimah dengar begitu, diam aja. Diam. Ditanya lagi sama Sayyidah Aisyah, tolong Fatimah, ada apa sebetulnya? Kamu sampai kayak begitu, sampai nangis kemudian kamu tersenyum. Fatimah diam. Singkat cerita sampai akhirnya meninggal dunia. Fatimah cerita nggak? Fatimah cerita nggak? Dan setelah diproses kuburan dan lain sebagainya, sehari, 2 hari, 3 hari, akhirnya Aisyah nanya lagi. Karena saking penasaran, ditanya lagi sama Fatimah, sama Aisyah. Ya Fatimah, aku mau tanya. Waktu dalam keadaan sakaratul maut, suamiku Rasulullah membisikkan engkau. Bisikan pertama engkau menangis, bisikan kedua engkau tersenyum. Sebetulnya apa? Tolong kau ceritakan. Apa kata Fatimah? Baik Umi. Karena bagaimanapun juga Aisyah itu adalah ibunya, walaupun bukan ibu kandung. Sebab ibu kandungnya itu adalah Sayyidatuna Khadijah, ya, Aisyah bukan. Nah, kata Siti Fatimah, baik Ibu, kemarin minta maaf saya tidak bisa menjawab. Ya, kenapa? Karena ini merupakan sebuah rahasia yang tidak boleh didengarkan buat orang lain. Dan pada saat itu Rasulullah masih hidup. Paham gak maksudnya? Ya, Rasulullah masih hidup. Jadi aku nggak berani untuk bisa menceritakan. Sekarang karena Rasulullah ayahku sudah meninggal dunia, engkau bertanya sebagai ibuku, maka aku cerita. Yang pertama, Rasulullah membisikkan aku. Aku menangis. Kenapa? Karena Rasulullah memberikan isyarat. Pada saat bisikan pertama, Rasulullah bilang, ya Fatimah, sebentar lagi aku akan pergi meninggalkan kalian semua. Karena tanda-tanda ini sudah kelihatan. Biasanya malaikat Jibril 1 tahun sekali datangnya untuk mengoreksi daripada Al-Quran yang telah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah, Al-Quran, nah itu setiap 1 tahun sekali diperiksa, ya, dibersin, diapalin itu yang didapatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Biasanya 1 tahun sekali. Tapi tahun ini Jibril 2 kali datang, dan ini isyarat bahwa sebentar lagi aku akan meninggalkan kalian. Nah, kata Fatimah, tidak ada yang paling aku takuti dan aku sedihkan kecuali itu. Makanya
mendengar ayahku akan meninggal, aku menangis senangis-nangisnya. Aku takut kehilangan ayah. Kemudian aku dipanggil lagi, dibisikin yang keberapa? Yang kedua. Kemudian aku tersenyum. Iya, karena aku merasa bahagia ketika ayahku berkata kepadaku, ya Fatimah, setelah aku meninggal dunia, tidak ada di antara keluargaku yang menyusul lebih pertama meninggal dunianya kecuali engkau. Engkau adalah orang yang pertama untuk menyusul aku. Benar begitu kira? Halo? Girang dia, dengar kayak begitu. Kata Rasulullah, engkau lah orang yang pertama di antara keluargaku yang akan menyusul lebih pertama. Masya Allah. Girang dia. Kalau model kita dengar begitu bagaimana kita? Bapak kita mau meninggal, mau mati, dipanggil, gua isi itu, habis gua lu, Astagfirullah. Kira itu Fatimah, benar ternyata dia orang yang pertama di antara keluarganya yang akan menyusul Nabi Muhammad. Senang dia. Karena tidak ada duka yang paling dalam kecuali adalah berpisah dengan ayahnya. Itu yang paling ditakuti sama dia. Sehingga akhirnya ketika dia mendengar bahwa dia adalah orang yang pertama menyusul, girang yang bukan main dia. Apa yang dilakukan oleh Fatimah? Maka 6 bulan setelah ayahnya meninggal, Fatimah meninggal. Dan selama 6 bulan ini, itu yang namanya Fatimah selalu menjaga diri, pengen buru-buru ketemu. Sampai di akhirnya datang tuh isyarat begitu, kemudian dia meninggal malam Jumat. Itu dari Kamis pagi dia udah rapi, udah siap-siap. Dia dandan serapi-rapinya, dia dandan secakep-cakepnya. Sampai suaminya pangling melihatnya. Tahu pangling kan? Sampai suami pangling melihat siapa? Lihat bininya. Bini kita pernah pangling gak melihat kita? Sampai pangling bini kita. Ali nanya Fatimah, aku gak lihat engkau kecuali hari ini. Engkau begitu luar biasa cantiknya, engkau luar biasa rapinya. Ada apa gerangan ya Fatimah? Kenapa kau berdandan seperti ini? Apa katanya? Aku sudah dapat isyarat wahai suamiku. Sebentar lagi aku akan menyusul ayahku. Aku akan menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Masya Allah. Makanya dia siapin dirinya. Dia itu 6 bulan dia nggak apa-apa, nggak ada urusan dunia. Dia lebih banyak hanya untuk berdoa, beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan minta disegerakan untuk bisa berjumpa dengan ayahnya. Masya Allah. Nah, kenapa Sayyidatina Fatimah tidak menceritakan ketika pertama waktu ditanya sama Aisyah? Karena itu dianggap sebuah rahasia. Pak, dia jaga rahasia itu, dia tidak mau bongkar rahasia itu. Karena Rasulullah masih apa? Masih hidup pada saat itu. Ya, karena Rasulullah masih hidup, makanya dia tidak mau cerita. Kapan dia ceritanya? Ketika Rasulullah sudah meninggal. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, la yashkura 'abdun 'abdan. Tidaklah menutupi seorang hamba akan naik daripada seorang hamba di dunia illa sakarahullahu yaumal qiyamah, kecuali Allah akan menutupi dan menyembunyikan rahasia dan aib orang itu nanti di dunia dan di akhirat. Wa anhu yani wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata ini Sayyidina Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati mu'afan illa mujahirin wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil laili 'amalan summa yusbihu wa qad satarahu
yang selanjutnya, ini hadis yang kedua yang disepakati hadis ini oleh imam besar dalam ilmu hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Didapatkan ini hadis masih wa anhu ya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, kata Sayyidina Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah, kullu ummati mu'afan. Ya, kullu ummati mu'afan. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan. Setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, illa al-mujahirin, kecuali orang yang al-mujahirin, bukan muhajirin. Tapi apa nih? Al-mujahirin, ada al-mujahirin, ada al-muhajirin. Kalau al-muhajirin orang yang apa? Yang berhijrah, orang yang pindah. Makanya disebutnya kaum muhajirin, orang yang pindah dari Mekah ke Madinah disebutnya kaum apa? Muhajirin. Nah, kata Nabi bukan muhajirin tapi apa? Dia minal mujaharah, ya. Kullu ummati mu'afan. Semua umatku itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang illal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Orang yang terang-terangan berbuat apa? Dosa, bangga dengan perbuatan dosanya. Alhamdulillah gua semuanya udah kerjain, begitu kata dia. Ya, alhamdulillah semua dosa-dosa yang apa yang gua udah kerjain semua. Itu namanya bangga dengan perbuatan dosanya. Gak boleh tuh ngomong gitu. Merasa senang dengan apa yang pernah dilakukan perbuatan dosa. Illal mujahidin, semua umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, illal mujahidin, yaitu kecuali orang-orang yang secara terang-terangan dia berbuat dosa. Wa innal mujaharati, dan sesungguhnya katanya di antara orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa itu siapa? Ayyamalar rajulu bil laili, ya, amalan, yaitu adalah seseorang yang pada waktu malam dia berbuat dosa. Nih yang disebut al-minal mujaharah nih. Orang yang terang-terangan berbuat dosa itu yang bagaimana? Kata Nabi, ayyamal rajul, bahwasanya ya ada seseorang yang melakukan perbuatan dosa bilaili amalan, yaitu di waktu malam dengan perbuatan dosa. Summa yusbihu, kemudian di pagi harinya waqad saqata summa yusbihu, kemudian di waktu paginya dia bercerita daripada apa yang sudah dilakukan dia. Waqad satarahu Allah alaihi, padahal Allah telah menutupi perbuatannya. Waktu dia kerjain di waktu malam itu Allah tutupin. Tetangganya kagak ngeliat, paham gak? Anaknya kagak ngeliat. Dan kadang-kadang itu namanya Allah sedang Allah udah tutupin tuh. Sehingga nggak ada yang tahu kalau dia sedang melakukan perbuatan maksiat. Bininya kagak tahu, bininya kagak tahu, anak-anaknya kagak tahu, semua segala macam. Dianggap udah baik aja, padahal habis berbuat maksiat. Paham gak maksudnya? Nah, itu waktu dia malam katanya, ayyamal rajulu bilaili summa yusbihu, adalah seseorang yang di waktu malam dia berbuat maksiat, dia melakukan satu perbuatan kejahatan, ya. Kemudian summa yusbihu, kemudian di waktu pagi dia ceritakan itu kepada orang lain, ya. Dia menceritakan itu kepada orang lain, waqad satarahullahu alaihi, padahal Allah sudah menutupinya. Allah sudah tutupi sehingga tidak ada orang yang tahu dia berbuat maksiat. Pagi-pagi dia mau
masih duduk di warung ngomong. Gua alhamdulillah banget tuh semalam. Oke. Menang juga sih gua, walaupun menang dikit begitu katanya. Paham kan nih? Padahal dia di waktu malam itu tukang nasi itu tahu nggak? Nggak tahu, orang nggak ada yang tahu. Semua itu nggak tahunya orang, nggak melihatnya dia. Itu namanya Allah sudah apa? Allah sudah tutup pintu. Sebetulnya aib itu jangan diceritain. Malah dia ceritain pagi-paginya. Dia omongin orang, dia ceritain tuh. Habis sarapan di warung nasi uduk, dia ngomong. Habis sarapan, dia mampir ke tukang cukur rambut, ngomong lagi di situ. Semuanya diomongin. Dia bangga tuh yang namanya mujaharah tuh yang itu minal mu'ajjal mujahir itu yang itu. Padahal Allah sudah apa? Allah sudah tutupin. Fayaqulu, ya kemudian dia ngomong dia fulan amiltul barihah kaza wa kaza. Ya, semalam saya berbuat begini. Ya, semalam saya buat begini. Cerita sama dia maksiat yang dia lakukan. Waqad bata yasturuhu rabbuhu, padahal dia itu sudah ditutupin oleh Allah di waktu malamnya. Waqad bata, di waktu malamnya Allah sudah tutupin yasturuhu rabbuhu, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kagak tahu, semuanya enggak ada yang tahu dia berbuat begitu. Ya. Wa yusbihu yaksifu sitrallahi alaihi, tapi di pagi hari dia malah membuka sendiri perbuatan yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia yang buka siapa? Yang buka siapa? Yang kasih tahu siapa? Dirinya sendiri. Itulah yang disebut dengan al-mujahidin, orang yang terang-terangan di dalam berbuat maksiat. Kullu ummati mu'afa, semua umatku kata Nabi Muhammad akan diampuni dosanya oleh Allah, kecuali siapa? Al-mujahidin, yaitu orang yang bangga dengan perbuatan apanya? Dosa. Orang yang bangga dengan perbuatan maksiat, bangganya dia umumkan tuh perbuatan maksiat dia kepada orang lain, padahal waqad satarahallahu alaihi, padahal Allah sudah menutupi aibnya dia, sampai-sampai tidak ada satupun yang tahu, tidak ada satupun yang melihat perbuatan dia itu, padahal Allah sudah tutupin itu. Maksudnya lu bertobat dah, mumpung belum ada yang tahu, paham ya? Nah, lu gak kayak ini enggak, malah pagi-paginya ngapain? Dia cerita tentang perbuatan dosa-dosa dia. Dia cerita dengan bangganya. Ya, apa kata dia? Ya fulan, bang, ente tahu nggak? Ambiltul barihah kaza wa kaza. Semalam ani udah ngerjain ini. Ya, ani kerjain uang semua segala macam. Kagak ada yang tahu, bang. Enggak ada yang tahu, masya Allah. Waqad bata, padahal sungguh di waktu malam itu yasturuhu rabbuhu, telah ditutupi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Namun wa yusbihu yaksifu sitrallahi alaihi, tapi di waktu pagi yaksifu itu membuka, dia buka tuh tutupan aib-aib Allah itu, dia buka sendiri tuh. Ya, yang dia cerita sama orang lain. Nah, itulah orang yang disebut dengan minal mujahidin. Dialah orang-orang yang terang-terangan berbuat maksiat, orang yang bangga dengan perbuatan dosanya. Nauzubillah min dzalik. Seharusnya perbuatan dosa itu harus kita simpan, bukan kita umumkan. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ya apa kebaikan itu? Kebaikan itu apa sih ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kebaikan itu coba kamu tanya kepada dirimu.
Ya, kebaikan itu adalah satu perbuatan yang kamu senang melakukannya dan kamu gembira kalau orang tahu melihat perbuatannya. Ya, perbuatan kebaikan itu adalah perbuatan yang kamu senang melakukannya dan orang lain kalau tahu tuh dia senang, dia gembira. Paham nggak maksudnya? Ya, kalau dia melakukan itu dia senang, nggak ada beban. Hatinya nggak ada beban untuk melakukan itu semua. Kemudian kalau ada orang yang tahu, dia juga senang, nggak ada masalah, tenang aja. Beda sama perbuatan dosa. Kata Rasulullah, perbuatan dosa itu perbuatan yang apabila kamu lakukan itu hati kamu nggak tenang. Hati kamu nggak tenang. Melakukan itu hati kamu nggak tenang. Dan kamu marah kalau ada orang lain mengetahui perbuatan itu. Paham nggak? Ya, kalau kita biasanya melakukan perbuatan yang perbuatan itu kita nggak tenang, ya, kita nggak tenang, hati kita nggak apa namanya, nggak tenang kan, resah, gelisah. Kemudian kita berharap orang tahu apa enggak? Orang nggak tahu, karena kalau orang tahu kita kesal, kita marah. Berarti perbuatan itu baik atau tidak? Perbuatan itu tidak. Kebalikannya, kalau perbuatan kebaikan itu kita lakukan pasti kita kerjain dengan senang kita. Dan orang tahu kita nggak ada masalah. Ya, kita nggak ada masalah. Ibu-ibu kira-kira mohon maaf nih, nyuci pakaian lakinya ada duit, ya, di kantongnya diambil tuh kira-kira kalau seandainya katanya lapor itu diambil aja dia, itu makanya tenang apa kan itu? Hatinya tenang nggak? Ya, beritanya lagi nih, beritanya nggak ada ketenangan. Kenapa nggak ketenangan? Karena itu bukan perbuatan baik. Ya, itu bukan perbuatan. Apalagi kalau sampai ketahuan. Sama kita kucing aja kan, kucing kalau dikasih makan, ya, kita kasih makan dengan makanan, kasih piring, kasih ini, makannya tenang nggak? Makannya tenang. Coba dah kalau kucing nyolong ikan, makannya agak ada tenang-tenangnya, ya, karena itu bukan perbuatan yang baik. Jadi, nah, perbuatan kata Nabi kullu ummati mu'afa. Jadi semua perbuatan, semua dosa umatku akan diapain? Diampuni kecuali orang yang terang-terangan di dalam berbuat dosa, ya, dalam perbuatan maksiat. Makanya Nabi ditanya, emang orang yang mau jahilin itu yang bagaimana ya Rasulullah? Orang yang terang-terangan, yang bangga dengan dosanya itu yang kayak apa? Kata Nabi, orang yang bangga dengan dosanya itu adalah orang yang ayyamalu rajulu bil-laili amalan, ya, adalah orang yang melakukan perbuatan maksiat di waktu malam, ya, melakukan perbuatan dosa di waktu malam, summa yusbihu, kemudian dia ceritain di waktu paginya perbuatan dosanya, padahal waqad satarallahu alaihi, padahal di waktu malam itu Allah udah main, Allah udah tutup pintu sampai tidak ada yang mengetahuinya perbuatan dosa dan maksiatnya itu. Tuh, coba kalau seandainya Allah buka, ya, bini tahu kita berbuat maksiat malam tuh, kira-kira kalau pulang diapain kira-kira? Allahu Akbar. Allah tutupin, dan bini nggak tahu, anak nggak tahu, keluarga nggak tahu, semuanya nggak tahu. Itu namanya waqad satarallahu alaihi. Dan sungguh kalau Allah tutupin dia, Allah udah tutupin tuh semua aibnya itu di waktu malam itu. Pagi-paginya dengan bangga dia mau ngomong wa yusbihu yang sifu sitrullah alaihi, sementara di waktu paginya dia ceritakan itu. Alhamdulillah. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selanjutnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis muttafaqun alaih, disepakati ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, masih
Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza zanatil amatu," apabila ada seorang budak amat, dia budak perempuan. Iza zanatil amatu, apabila ada seorang budak perempuan berbuat zina, fatabayyana zinaha, ya, dan telah nyata perbuatan zinanya. Seorang budak perempuan kemudian dia berbuat zina dan sudah jelas perbuatan zinanya itu. Kemudian bagaimana? Falyajlidha al-hadda, ya, maka hendaklah ia digerak. Maka digeraklah dia dengan 80 kali gerakan dia. Ya. Kalau seorang budak berbuat zina, maka wala yusarrim 'alaiha, dan janganlah dicela. Jangan kita kata-katain dulu perempuan, lacur lu, ini itu, ngomong kemana-mana. Jangan, nggak boleh. Cukup diapain aja, digeraknya aja. Nggak boleh diceritain, wala yusarrim 'alaiha, dan jangan dicela dia. Summa insana tisaniyah, ternyata ini budak ngelakuin lagi yang kedua kalinya. Paham tuh? Ya. Padahal tadi udah diapain? Udah digerak, jangan dicela. Summa insana tisaniyah, kemudian dia berbuat zina lagi untuk yang kedua kalinya. Apa? Faliyajlidha al-hadda, maka geraklah lagi dia untuk kedua kalinya. Dan wala yusarrim 'alaiha, dan jangan lagi engkau ceritakan lagi, engkau caci maki dia, jangan engkau celah dia habis-habisan. Tak boleh. Tetap cukup hanya untuk diapain? Diderahkan. Udah cukup penderitaannya dia tuh di apa namanya? Dicambuk begitu. Summa inzanatis salisa, ternyata masih belum kapok juga. Dia kerjain lagi yang keberapa? Yang ketiga kali dia kerjakan. Falyabihha. Kalau begitu udah cukup deh. Ya, nggak perlu kamu datang jual itu budak, nggak ada manfaat buat kamu. Paham ya? Ini lagi cerita seorang apa? Budak. Kalau budak dijual boleh kan? Boleh. Ya. Di zaman dulu ada budak, jadi budak dibeli, kemudian ternyata dia nggak bisa jaga dirinya. Budak ini berbuat apa? Zina. Nah, ketika dia berbuat zina gimana? Udah, tuan yang boleh gerak dia, campur dia. Kemudian nggak boleh dicela, nggak boleh dicaci maki, nggak boleh. Ya, tetap hanya itu saja hukumannya. Yang kedua, dia ngelakuin lagi, gerak lagi, sampai akhirnya summa insanatis salifah, kemudian dia melakukan daripada perbuatan zina yang keberapa? Yang ketiga kali. Apa kata Nabi? Falyabiha, ya, maka juallah itu budak tersebut kalau sudah membawa, kalau ini apa namanya, kesialan buat dia. Ya, nah, udah cukup kamu dijual aja, walau bihablin min sa'arin, sekalipun harganya murah, semurah tali apa namanya, kayak tali piala tambang, kayak tali ikat gitu. Kalau memang itu jual aja nggak apa-apa, biar nggak apa-apa, murah daripada kamu pertahankan. Itu tidak ada nilainya apa-apa, malah membuat kamu terus berbuat dosa. Ketika dia berbuat maksiat, maka dia akan, rumah kita tidak akan ada keberkahan, tempat kita tidak akan, usaha kita tidak akan berkah kalau ada orang-orang yang di dalamnya berbuat apa? Berbuat zina. Jadi cukup kata Nabi, nggak boleh nih dicela-celainnya, nggak boleh dihinainnya, nggak boleh. Jadi cukup diapain? Digerakkan. Kan pernah di awal-awal kitab ini diceritain ada seorang perempuan nangis ke Rasulullah, ya, minta di apa namanya, kisos, karena perempuan ini telah berbuat maksiat, perutnya hampir 2 bulan. Kemudian dia datang kepada Rasulullah dengan nangis-nangis. Dia minta, ya Rasulullah, saya bertobat dari perbuatan saya, tolongin saya tak mau mendapatkan siksa nanti di akhirat atas perbuatan saya. Ya, saya ditinggal oleh suami saya, dia oleh orang laki-laki yang telah berbuat maksiat, berzina saya, dia. Nah, sekarang saya minta tolong kepada ya Rasulullah, tolong kisos saya di sini supaya saya tidak mendapatkan siksa nanti di mana? Di akhirat. Jadi mintanya di apa kata Rasulullah? Apakah ada walinya perempuan ini? Saya walinya, katanya.
jangan kamu sakiti dia dan jangan kamu hina dia, jangan kamu caci maki dia. Jangan kamu sakiti dia, jangan kamu caci maki dia, jangan kamu cela-cela dia. Nanti kalau sudah lahir baru balik lagi ke saya. Paham maksudnya kan? Dia datang dalam kandungan 2 bulan. Sementara lahir berapa bulan dia? 9 bulan. Entah kalau udah lahir berapa. Dan Nabi pesan, jangan sekali-kali engkau hina dia, engkau sakiti dia dan engkau celaka. Ya. Kasihan dia sudah menderita dengan apa yang dia sudah dapat. Ditambah lagi nanti dicaci maki, bahkan diomelin sama. Kan kalau kita modalnya begitu. Ya, nauzubillah. Kita bahkan diusir Tuhan. Gak dianggap lagi Tuhan. Jangan, kata Nabi. Dia sudah menderita dengan perbuatan ini. Oleh karena itu kata Nabi, jangan. Bawa pulang, jaga. Ya. Jagain dia supaya kandungannya sehat, dianya sehat. Jangan dicaci maki, jangan diiniin. Nanti kalau dia sudah pulang, kalau sudah lahir, balik. Ternyata benar. Ketika habis lahir, datang lagi dia. Dia bilang, ya Rasulullah, saya datang, ini saya sudah lahir, ini anak saya. Ini bayinya yang lahir, tolong kisah saya ya Rasulullah. Tetap dia minta bertobat. Ya, tolong kisah saya. Ditanya lagi sama Nabi, apakah ada walinya? Saya ya Rasulullah, saudara. Baik, coba kamu bawa pulang dia. Bawa pulang lagi dia. Dan aku minta jangan sekali-kali kamu sakiti dia, jangan kamu hina dia, jangan kamu caci maki dia, jangan kamu celak-celak dia. Biarkan. Nanti kalau dia sudah disapi, apa disapi? Ya, sudah dipisahkan, tidak menempel lagi, baru balik lagi. Baik kalau tidak dinikahin disapi usia berapa? Berapa? 2 tahun. 2 tahun. Kemudian pas udah 2 tahun, udah disapi, dia datang lagi ke Rasulullah. Dia bawa tuh anak, udah bisa jalan loh. Anak kalau 2 tahun bisa jalan. Dibawa lagi tuh anak. Apa kata perempuan ini, ya Rasulullah, saya datang kembali sesuai dengan perintah engkau. Saya sudah selesai mensakiti dia. Dia sudah tidak lagi menyusul daripada saya. Aku mohon ya Rasulullah, tolong kisah saya. Berarti ini orang serius gak tobatnya? Ini orang sungguh-sungguh tobatnya. 7 bulan. Kalau model kita model ngapur, gak bakalan mau datang lagi. Tapi ternyata disuruh lahir datang lagi karena memang sungguh-sungguh dia pengen bertobat. Akhirnya dia bawa tuh anaknya setelah umur 2 tahun. Apa yang dilakukan sama Rasulullah? Mau bilang apa lagi? Kalau kemarin waktu 2 bulan sudah tunggu apa? Lahir. Pas lahir suruh ngapain? Tunggu lagi itu sudah sekarang. Nah, apa kata Rasulullah? Saudara-saudara, ini ada anak ya usia 2 tahun. Ada di antara kalian, adakah di antara kalian yang ingin mendapatkan surganya Allah? Siapa yang mau mengasuh anak ini? Siapa yang mau mengasuh anak ini? Adakah di antara kalian pintu surga terbuka buat kalian kalau kalian mau menjaga? Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Semuanya pengen mengadopsi anak itu. Saya ya Rasulullah. Akhirnya diambil sama Rasulullah, ditunjuk salah seorang sahabat. Ambil. Anak itu diasuh. Berarti ini anak aman kan? Pendidikannya dijamin kan? Semuanya dijamin kan? Aman berarti ini anak. Dah. Kata Rasulullah, kalau engkau jaga maka engkau akan mendapatkan surga dari Allah. Ayo, kisah baru dikisah di perempuan ini. Anaknya bakalan sengsara kan? Enggak, karena sudah ada. Ini Rasulullah nih. Udah diamalin dulu Rasulullah, baru dikisah.
dijerat, akhirnya meninggal dunia perempuan ini. Ketika perempuan ini meninggal dunia, Rasulullah yang menyolatkan jenazahnya, Rasulullah yang mengimami sholat itu. Protes Umar bin Khattab. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, ini perempuan rusak, ini perempuan yang telah berbuat zina, perempuan ini. Kenapa engkau mau mensolatkan dia ya Rasulullah? Itu. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau seandainya ada perempuan berbuat zina di kota ini, di Madinah ini 70 orang, maka dia cukup sudah terampuni dosanya dengan sebab taubatnya perempuan ini, kata dia. Paham apa maksudnya? Kalau seandainya ada perempuan di sini yang berbuat dosa maksiat, zina seperti dia 70 orang, maka cukup tertutupi dengan taubatnya, kesungguhan taubatnya perempuan ini. Karena begitu luar biasa taubatnya, karena bersungguh-sungguh pengen mendapatkan taubat, minta terus sama Allah. Ya, yang Rasulullah pengen minta dikisos, pengen minta dikisos. Nah, jadi begitu. Hadis ini memberikan gambaran kata Rasulullah, kalau memang ada budakmu berbuat zina, cukup kamu cambuk dia, kamu berat dia sesuai dengan hukuman syariat. Paham? Jangan kamu celah, jangan kamu caci maki. Wa inzana bisaniyah, jika dia melakukan zina lagi yang kedua, budakmu itu. Apa kata Nabi? Faliyajlid hal hadda, maka cambuklah dia, pukullah kulitnya dia itu, deraplah dia. Wala yusallim, jangan kamu celah dia, jangan kamu caci maki dia. Cukup, udah digerak. Tapi wa summa insanatis salisa, dia ngerjain lagi. Yang berapa? Yang ketiga. Kalau udah begitu, ini orang udah gak ada manfaatnya. Enggak, ini malah akan membuat kesialan dalam rumahmu, karena dia memang suka adalah orang yang tukang berbuat zina, akan menjadi tidak berkah rumahmu. Fal yabi', maka jualah budak itu, gak ada manfaatnya. Ya, buat sekalipun walau bihabli min sa'alin, sekalipun harganya hanya seharga tali yang terbuat dari bulu katanya. Berarti harganya murah, sekalipun harganya murah jual, karena ini sudah tidak ada manfaatnya. Ya, sudah cukup, sudah 3 kali dia berbuat. Ini menunjukkan orang ini adalah orang yang suka berbuat apa? Kalau itu ada di tempat kamu, berarti rumahmu akan penuh dengan kesialan, karena ada orang yang suka berbuat itu. Auzubillah. Terakhir, wa an Abi Hurairah qala utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad shariba qala idribu qala Abu Hurairah fa minna dharibu bi yadihi wa dharibu bi na'lihi wa dharibu bi sawbihi falamma sarafa qala ba'dul qaum ahzaka Allah qala la taqulu hakadha wa la tu'minu alaihi syaitan. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bir rajulin, yaitu seorang anak laki-laki datang, qad syariba, dia datang yang dalam keadaan minum minuman keras. Ya, Allah, dia datang qala, kemudian Nabi bersabda apa? Idribuhu, pukul dia, derah dia karena perbuatannya dia. Ya. Qala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, faminna dharibu biyadihi, ada di antara kami yang memukul dia dengan tangannya, ya, wa dharibu binalihi, tapi juga ada juga yang memukul dengan sandalnya, bahkan wa dharibu bisawbihi, ya, ada juga yang memukulnya itu dengan apa, kainnya, bajunya. Jadi kan suruh Nabi suruh dicabuk tuh, suruh dipukul. Ya, orang yang berbuat zina itu, minum-minuman itu, pukul kata Nabi. Famina dharibu biyadihi, kemudian kata Abu Hurairah, di antara kami karena diperintahkan itu, ada yang memukul itu dengan tangannya, ada yang memukul dengan sendalnya, ada yang memukul dengan kain. Nah, falamma insarafa, yang kemudian ketika orang itu pulang, akan pulang,
ya qala ba'dul qaum arzaqallah, ya kemudian ada sebagian orang yang berkata, apa katanya? Ya, qala ya ahzaqallah, semoga Allah menghinakan engkau katanya. Ya, semoga Allah menghinakan engkau. La taqulu hakadha la tuqimu alaihi syaitan. Nah, kemudian Nabi bilang, apa kata Nabi? Janganlah kamu sekalian itu, ya, la taqulu hakadha, kamu jangan ngomong yang model begitu. Itu orang pas nih orang habis dipukulin kan mau pulang, ada yang ngomong begini, apa katanya? Ahzaqallah, mudah-mudahan kamu dihinakan sama Allah. Ya karena kamu telah berbuat maksiat, berbuat minum minuman tersebut. Nabi dengar, domelin Nabi, kata Nabi, la taqulu hakadha, jangan kamu ngomong begitu. Ya, la tu'imu alaihi syaitan. Ya jangan sekali-kali kamu mengucapkan seperti itu, jangan kamu sekalian daripada membantu daripada setan. Kenapa maksudnya? Udah gak boleh lagi kamu ngomongin dengan kamu caci maki dia, kamu celah dia, karena dia udah dipukul belum? Udah dipukul belum? Cukup, tidak, pukulannya dia itu sudah mendapatkan sebuah hukuman buat dia. Sekarang kamu doain lagi, kamu caci maki dia, ya, dia akan sakit hatinya. Sudah cukup itu, udah menderita buat dia dengan dipukul. Pukul pakai tangan, pukul pakai sendal, pukul pakai cambuk, pukul pakai ini, bahkan ada yang pukul pakai apa? Pakai kain yang dia, pakai kain yang dipukul. Nah, kata Nabi udah cukup, la taqulu, ya la taqulu hakadha, jangan kamu kata-katain dia dengan kata-kata yang seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita tidak boleh tuh mencaci maki, sekalipun dia telah berbuat maksiat, sekalipun dia telah berbuat dosa. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan apa? Hukuman. Dia sudah mendapatkan hukumannya, yaitu dengan digerak seperti tadi, dicambuk seperti tadi. Nah, cukup yang seperti itu sudah membuat penderitaan buat dia. Jangan ditambah lagi dengan penderitaan dari omongan. Omongan biasanya lebih dalam lagi, ya, bahkan lebih sakit dengan pukulan dohir. Kalau omongan nyangkutnya di mana? Di hati, ya, di hati. Masya Allah, Alhamdulillah. Rawahul Bukhari ila akhiri, wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah. Jadi inilah larangan-larangan kita di dalam bab ini. Kita dianjurkan untuk menutupi daripada aib orang lain, ya, menutupi daripada kejelekan orang lain. Yakinlah bahwa orang yang selalu menutupi aib orang lain, insya Allah aibnya akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita minta, ya Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wastur uyubana. Minta sama Allah, rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ya Tuhan kami, ya ampuni dosa kami, wastur uyubana, dan tutupilah aib-aib kami ya Allah. Nah kita minta atau dosa alim sabihat kami, kalau kita mau minta seperti itu, kalau bisa minta sama Allah dalam doa-doa kita. Minta di antaranya apa yang kita minta ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar, ya 11 kali supaya ditutupin kita. Aib kita ada nggak? Aib kita ada nggak? Nah kalau mau ditutupin aib kita, satu, jangan suka membongkar aib orang lain, jangan suka ceritain aib orang lain. Yang kedua, minta sama Allah supaya kita ditutupin dengan membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah 11 kali, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Sattar maknanya itu ya Sattar nama Allah, zat yang maha menutupi. Ya Sattar itu zat yang maha menutupi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Sattar, ya Sattar, ya Sattar. Maka insya Allah kita akan ditutupi aibnya. Insya Allah. Al-Fatihah.